Lagi punya recorder PX440. Nah, ini recorder fungsinya untuk ngerekam suara. Menyalakannya sendiri, kita tinggal tengok ke kanan, lalu kita tinggal pencet tombol ini, ditarik ke bawah sampai dia menyala seperti ini. Kita punya 5 folder yang bisa dilihat dari pencet tombol ini. Ada pencet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya aku bagi per folder itu per hari. Misalnya kita mau pencet hari Selasa, berarti folder 2. Lalu setiap kali kita mau pencet OK, kita pencet tombol yang ini. Nah, ini udah kelihatan ya, ini tombol 2. Dan di device ini kita masih punya jatah untuk merekam suara sebanyak 336 jam. Kan tulisannya no file, berarti di dalam folder ini tidak ada file sama sekali. Mau coba ngerekam ya. Ngerekamnya itu kita pencet tombol yang merah ini, rec or pause. Nah, testing, 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita pencet pause, ini dia akan berhenti sementara, tapi dengan file yang sama. Halo, halo. Nah, ini gimana caranya kita matiinnya? Kalau kita mau mengakhirinya, kita harus selesaikan dulu pause-nya seperti tadi, lalu kita pencet stop. Maka kita sudah menciptakan satu folder yang tulisannya 260606. Berarti ini file dibikin tanggal tahun 2026, bulan 6, tanggal 6. Kita bakal coba untuk muter audionya yang tadi kita sudah rekam ya. Kita pencet yang ini. Nah, testing, 1, 2, 3. Kita pencet tengah lagi untuk matiin. Kalau nyalain lagi gimana? Ini lagi. Halo. Nah, ini gimana caranya kita matiinnya? Nah, jadi dia pause terus lanjut lagi, tapi tetap kita pencet tombol yang tengah ini aja. Oke. Mau merekam audio yang panjang berjam-jam dan topiknya banyak, seperti ini, kita ngerekam, ada topik 1, topik 2, topik 3, maka kita akan sangat terbantu dengan tombol T-Mark. T-Mark ini akan menandakan setiap kali pergantian topik. Misalnya ini topik 1, maka dia langsung muncul flag atau bendera yang ada tulisannya 01. Lalu kita mau ganti topik lainnya, kita pencet lagi, dia langsung keluar bendera 02. Nah, kita stop. Begitu kita stop, kita mainkan, kita ngerekam, lalu kita bisa pencet forward. Maka langsung dia ganti ke topik 1. Dia langsung muncul flag atau bendera yang ada tulisan. Nah, langsung lagi ke topik 2. Kalau kita mau balik ke topik pertama, kita bisa pakai yang ini. Dinyalain dulu. Nah, 1 kan? Itu memudahkan banget kalau misalnya kita pengen tahu nih, oh topik 1, saya mau balik lagi nih ke topik pertama atau topik kedua. Jadi nanti pas kita putar, kita nggak usah bingung cari timestamp waktunya, kapan ya dia membicarakan topik pertama atau topik kedua. Kita bisa langsung pencet-pencet itu aja. Gitu. Oke ya. Nah, biasanya ya, kalau aku ngerekam panjang banget, aku bakal pencet record, lalu aku tarik tuas ini ke atas, ke hold. Fungsinya buat apa? Jadi kalau misalnya rekamannya panjang dan aku nggak mau aneh-aneh nih, 1, dia nggak bakal mati sendiri, dan kedua, dia pencet kayak gimana pun, dia nggak bakal mencet-mencet, jadi kayak rekamannya tidak akan terganggu. Begitu dia mau ganti topik, nggak turunin, pencet T-Mark. Topik pertama. Ya kan? Udah. Dia ngomong lagi nih sepanjang lebar, 40 menit kah, 30 menit kah. Udah. Topik kedua. Turunin, T-Mark lagi. Udah. Atau kita mau pause dulu, karena misalnya ada istirahat, tapi kita mau di folder yang sama. Hold. Supaya apa? Supaya device-nya nggak mati dan nggak pencet yang aneh-aneh. Di dalam kondisi dia tidak merekam. Kalau kita mau rekam lagi, kita pencet balik hold-nya ke biasa
lalu kita pencet T-mark, langsung ketiga, langsung kita record lagi. Udah ya, selesai. Gimana cara kita ngapus file yang mau kita hapus? Di sini ada tombol erase atau menghapus. Dan kita bisa milih file mana yang mau kita hapus. Ini kan ada flag 3. Kalau misalnya kita ke kiri, kedua, ke 1, baru nanti kita ke file sebelumnya. Misalnya kita mau hapus yang ini ya. Dia langsung keluar. Nah, kita pastikan dulu file ini. Lalu kita pencet erase. Erase ini dia akan memainkan dulu. Jadi kita yakin bahwa file ini yang mau dihapus. Dan ada pilihan execute atau laksanakan. Dan ada tombol cancel. Kita pencet execute. Langsung file itu sudah kehapus. Nah kan dari file 6 langsung ke file 8. Berarti file 7 sudah kehapus. Ini kita ada tombol volume, ada plus, ada minus. Ini hanya berfungsi jika kita ingin mematikan, mengecilkan atau mengencangkan suara ketika kita sedang memainkan rekaman. Record. Lalu aku tarik kelas ini ke atas. Nah, kayak gini. Kalau misalnya mau dinaikin, tinggal pencet yang atasnya aja. Satu, dia nggak bakal mati sendiri, dan kedua, dia pencet kayak gimana pun, dia nggak bakal mencet. Udah deh, selesai. Di recorder ini kita punya USB. Tinggal ditekan terus di slide begini. Ini bisa kita colokin ke komputer, terus kita bisa buka datanya. Nanti datanya bisa dipindahin ke komputer, dari komputer bisa pindahin ke USB, bisa dipindahin juga ke hard disk kemanapun itu, bisa juga ke HP. Ini kan masih nyala, matiin ya, ditarik lagi ke bawah. Nah, power off. Supaya nanti di kantong atau di tas nggak kepencet-pencet dan dia nggak nyala sendiri. Kita slide ke atas, hold. Udah, dia nggak bakalan nyala-nyala. Nah, terus kalau misalnya baterai habis, kita buka begini, kita tarik. Ini baterainya baterai A3. Isinya 2 doang, nggak lebih, nggak kurang. Oke. Baterainya indikator di sini ya, yang bawah ini. Kalau hitam semua ini, berarti baterainya masih full. Tapi kalau nanti baterainya udah menurun, dia bakal putih-putih gitu. Putihnya kayak backgroundnya lah. Hitamnya sisa 1, nanti dia bisa kedip-kedip gitu. Kalau memorinya penuh, nanti kita bisa ganti SD card. Ini congkel di sininya. Dibuka. Terus nanti, ini kan katanya ada SD card-nya nih, sini. Pencet SD card-nya. Nah, jadi nongol tuh. Ditarik. Tet, gitu. Ininya ngadep ke atas yang tembaganya itu. Nanti masukinnya tinggal gini aja. Ini. Set. Tekan. Udah. Ini memory card-nya microSD HC Ultra. Itu aja penggunaan dasar dari Sony PX440. Sekian, terima gaji. 32 GB ya guys.